Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lagi di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Bang Jago. Oke. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dikonfirmasi kalau suaranya putus-putus karena ini lagi di mana nih Om? Bawah gunung. Di bawah gunung Merbabu ya. Masya Allah. Healing. Ya enggak. Aman kan? Meriksa alam aja. Egois banget, yang dipentingin diri sendiri, alam juga dong yang diperiksa. Hilang healing. Di kopeng Mas, di kopeng. Ya aman lah ya. Aman. Oke lah. Kita lanjutin ya program kita. Dan teman-teman yang mau ikut mulai bulan Desember kita kan hari Rabu malam. Malamnya jam berapa? Jam 7 ya. Itu kita ada program transendensi bahasa Muna. Itu sebenarnya program suluk kebudayaan tuh ya kayak gitu. Jadi pekan depan Kang ya, bukan Rabu besok ini ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 6. Tanggal 6. Ya, jadi itu kita sudah, orang umum boleh ikut. Tapi kalau pas dengar bahasa Munanya, dengar logat Muna jangan tertawa gitu. Kan lucu. Tapi nanti bisa, karena orang Muna sendiri juga sudah mungkin kosakatanya itu di memorinya paling tinggal 50 kata gitu. Jadi tetap ada bahasa Indonesianya gitu. Jadi di Muna itu tahun berapa ya? Tahun 80. Itu ada program pokoknya harus menggunakan bahasa Indonesia. Diharuskan. Mungkin biar kuat di Indonesianya, tapi malah rugi ya, tapi dipikir sekarang. Soalnya juga bahasa Indonesia bukan bahasa ilmu, hanya bahasa komunikasi ya sehari-hari aja. Jadi ya terbatas banget lah. Seperti itu. Iki kok ada saran Mas Camim agendakan kuliah umum visi menikah iki nyindir sopo iki ya. Ini pagi-pagi udah. Oke ya, itu teman-teman boleh ikut ya. Tapi itu memang bilingual nanti. Pakai campur-campur. Mungkin juga ada bahasa Arab ya. Karena saya juga itu kosakatanya campur, ada lebih kuat pengaruh Arab kayaknya sih ya. Oke lah, itu dulu informasinya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program rutin kita. Jadi ini kita masih dengan buku Dissolving Ego ya. Kita mulai di sini. Jadi ego itu menutupi kebenaran gitu. Bukan hanya menutupi, justru itu melawannya. Ego itu menutupi kebenaran, bahkan melawannya. Sementara kemawasan ya, itu mengungkapkan kebenaran.
Dan memang itu posisi ego itu banyak sekali. Posisi ego itu banyak sekali. Sekurang-kurangnya itu sampai sini masih ada. Lalu di sini juga apa ya? Masih ada juga 56 itu ego itu masih ada karena 56 ini kan baru utuh dengan pengalamannya dan utuh dengan dirinya. Padahal juga dirinya itu kan sebenarnya tidak mutlak. Nah, jadi yang mulai ada tidak ada dalam bentuk posisi kemawasan itu kan di sini. Makanya ada spiritual aliran antroposentris. Yang itu kalau dibawa ke tauhid itu belum spiritual malah. Karena kalau tauhid itu kan dia bukan soal keutuhan, ukuran spiritualnya. Tauhid itu kan ukuran spiritualnya itu penyerahan diri kepada yang mutlak. Jadi bukan soal keutuhan pengalaman, bukan soal keutuhan dengan ini ya, dengan alam semesta, tetapi konsep tauhid itu sesuai namanya, Islam itu penyerahan. Penyerahan diri. Bukan penyatuan. Bukan penyatuan, bukan juga panteisme. Tuhan dalam bentuk yang banyak. Itu kan dimensi keenam. Tuhan dalam bentuk yang banyak itu tauhid enggak gitu. Tauhid itu Tuhan itu esa, yang banyak itu harus menyerahkan diri kepada yang esa itu. Itu baru tauhid. Tapi ini memang terkait dengan jadi spiritualitas itu bisa dihasilkan oleh kebudayaan. Budaya-budaya spiritual itu di sini tinggi. Tapi bukan tauhid atau belum tauhid gitu. Karena memang konsep penyerahan diri itu khas ya khas. Yang itu yang tidak ada dalam. Jadi tauhid itu bukan kebudayaan. Tuhan sendiri, begini loh caranya itu bertauhid itu. Seperti itu. Ya, bukan penyatuan, bukan panteisme juga. Kalau panteisme itu kan yang banyak ini adalah yang satu juga. Wah, itu dimensi keenam itu. Kosmo. Kalau dimensi kelima, penyatuan jumlah. Kalau dimensi ke-6, dia itu ragam. Ragam. Ragam jumlah. Tauhid, penyerahan diri. Seperti itu. Itu kita nggak boleh, nggak boleh keliru menempatkannya. Harus tahu, di sini dia. Tapi bukan berarti yang lain salah. Bukan. Kalau di level, di sini posisinya. Bahkan ateis sekalipun itu bukan salah. Di sini posisinya. Ada posisinya. Posisinya. Jadi nggak disalahin. Yang salah kalau posisi itu menjadi isme. Nah itu ya tapi itu biarin aja orangnya. Nanti kan juga kebudayaan itu ada evolusinya. Ateis juga ada ininya kok. Awalnya ateis. Sekarang dia evolusi naik ke 200. Jadi apa tuh namanya? Agnostik. Ya, lumayan naik 200. Dan pada akhirnya puncaknya spiritualitas itu ya cuman satu. Ilallah, tauhid. Entah itu diterima 1000 tahun lagi, yaitu progresif. Itu hanya soal waktu.
Tapi kebenaran itu namanya ilallah itu ya kalimatul haq. Ya hanya seperti itu. Dia sifatnya hanya seperti itu. Oke. Jadi itu justru posisi ego itu yang banyak. Kebenaran itu tunggal dia, hanya satu-satunya. Maksudnya esa tunggal itu, kebenaran itu hanya satu-satunya. Gitu. Jadi jangan kok ada apa itu, ada quote lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lain. Nah, itu tuh ya enggak, kebenaran itu enggak, hanya satu-satunya. Enggak ada kok lawan dari kebenaran itu kebenaran yang lain. Itu pecah kongsi namanya. Pokoknya kebenaran tuh ya kebenaran gitu. Bagaimana orang memandang kebenaran, itu bisa beragam tergantung posisinya. Jadi bukan kebenaran yang berlawanan, tapi itu orang yang memandang kebenaran itu yang berlawanan. Bukan kebenaran ada lawan kebenaran, kebenaran yang lain. Kebenaran itu hanya satu-satunya. Gitu. Kebenaran itu ya hanya satu-satunya. Gitu. Nggak ada kok. Posisi kita terhadap kebenaran inilah yang banyak. Yang berbeda. Tapi berbeda juga belum tentu berlawanan. Kenapa yang berbeda dilawan-lawankan? Itu politik. Jadi kebenaran itu hanya satu-satunya. Posisi kebenaran inilah yang beragam, yang berbeda-beda. Nah, yang berbeda-beda kenapa diperlawankan? Kenapa diperlawankan? Jadi memperlawankan itulah idealisme atau ideologi konflik. Itu ideologi konflik kalau melihat yang berbeda mesti berlawanan. Ideologi konflik. Ideologi konflik. Ya kalau ideologi konflik itu bukan pada kebenarannya, itu orangnya. Itu level kesadaran orangnya. Masih di fase ideologi konflik. Itu menunjukkan konflik-konflik yang belum selesai pada tingkat mungkin intelektual gitu ya. Seperti itu. Pada level yang lebih tinggi, ego dianggap ilusi. Ego dianggap ilusi tanpa realitas yang melekat. Jadi kalau dari atas itu ya kita sebut ya ego itu ilusi aku. Ya kan? Tapi bagi yang di situ yaitu nanti dia menyebut dirinya kita yang ilusi. Emang begitu. Makanya ya sudah, masing-masing aja gitu loh. Kita berbeda tapi jangan diperlawankan. Berbeda ya berbeda aja. Nggak usah harus ada ideologi konflik. Berbeda berarti berlawan-lawanan. Kayak itu ya. Ego adalah korban dari dirinya sendiri, kata kita gitu. Kata yang di posisi lebih tinggi. Dengan introspeksi yang teliti. Nah, syaratnya introspeksi yang teliti ini harus tercerahkan nih. Ini repotnya kan mempelajari ego ini. Syaratnya neliti ego itu harus tercerahkan dulu. Nggak bisa kalau neliti ego masih di posisi ego. Nggak bisa itu. Ya nanti dia tengkar sendiri. Habis tengkar didamaikan sendiri. Gitu. Kan ada terapi ego state itu kan. Ego sama ego didamaikan. Dari ideologi konflik ke ideologi relatif. Kan ego state terapi kan direlatifkan aja. Diajak salaman aja ego itu ya. Salaman, jangan bertengkar. Soalnya yang rusak badan saya ini. Jadi
Dengan introspeksi yang teliti akan ditemukan bahwa ego itu yang membuat masalah. Demi kesenangan, demi permainan, demi ideologinya, dan demi kelangsungan hidupnya sendiri. Jadi mempertahankan posisi ego itu sebenarnya ya bikin ruwet. Makanya solusinya seluruh masalah di dunia itu dengan mengilmui dualitas pada diri dan dengan mengilmui dualitas pada kehadirannya. Hanya itu. Hanya itu. Hanya seperti itu. Baik, itu dulu ya, Mas Jamim. Saya kira itu dulu pagi ini. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.